Kenapa dengannya? Kenapa dia sebutin itu padaku? Kenapa aku jadi ngeri dibuatnya? Siah membatin di dalam hati seusai ia berbincang-bincang dengan suaminya. Laki-laki yang begitu asing, yang sudah melakukan kejahatan keji padanya itu, tiba-tiba berubah menjadi manis dan manja. Siah tak bisa menjelaskan apa yang ia rasakan saat ini. Yang jelas tujuan utamanya adalah untuk merayu Rain agar menghapus video laknat itu. Siah harus menunjukkan binar cinta di matanya untuk laki-laki itu. Walaupun ia harus berusaha keras untuk melakukan itu, mungkin ia juga bisa menonton referensi video film-film romantis asal Korea Selatan yang sering ia tonton untuk memanggil jiwa romantisnya ke permukaan supaya ia bisa menunjukkan binar cinta itu pada Ren. Apa Anda baik-baik saja, Nyonya? Suara sang sopir membuyarkan lamunan Siah. Aku baik-baik saja. Jangan panggil aku Nyonya, nanti ibu dan ayahku curiga. Maaf, saya tidak akan memanggil Anda dengan sebutan itu di depan orang tua Anda. Saya akan memanggil Anda dengan sebutan Nona jika ada orang tua dan juga keluarga Anda. Tapi saya tidak bisa mengubah panggilan itu karena Anda adalah istri dari Pak Rin, atasan saya. Jelas, Surya. Ya sudah, terserah Anda. Lebih baik Anda istirahat di kamar belakang. Anda bisa masuk dari samping. Kalau tidak enak sama keluargaku, istirahatlah, Pak. Anda sudah cukup lelah mengantarku kemana-mana. Enggak apa, Nyonya. Saya belum capek. Kalau Anda mau makan, langsung ambil aja ke dapur ya. Anggap aja rumah sendiri. Surya menundukkan kepalanya. Biar saya cari di luar aja, Nyonya. Saya nggak mau merepotkan ibu dan ayah Anda. Surya lalu menyodorkan benda berbentuk pipih pada Zia. Ini ponsel Anda, Nyonya. Pak Rin bilang ponsel ini harus aktif terus agar Pak Rin bisa menghubungi Anda sewaktu-waktu. Siah meraih ponsel dari tangan Surya, lalu kemudian menatap serius pada sopirnya tersebut. Anda sudah mendengar semua yang aku perbincangkan dengan suamiku tadi kan? Anda tahu Ray kan? Iya, Nyonya. Jangan biarkan dia masuk dan jangan katakan kalau aku ada di sini. Tita Siah. Siap, Nyonya. Aku masuk dulu. Aku ingin bercengkrama dengan keluargaku. Sopir berusia parubaya itu menganggukkan kepalanya pada Zia. Kemudian wanita cantik itu pun segera berlalu masuk ke dalam rumahnya. Kamu hubungin siapa sih? Dava sang adik langsung memberondong Zia dengan pertanyaan sambil menatap sang kakak dengan sorot mata penuh penasaran. Atasanku, Dav. Mau ngapain? Tanya Dava lagi. Aku izin agak terlambat datang ke kantor besok pagi karena menginap di sini. Aku bilang kalau ibu tidak enak badan, sahut Sia sekenanya. Apa dia mengizinkan? Sia tersenyum lebar, menutupi rasa getir di hatinya. Tentu saja, kenapa tidak? Lagi pula aku tidak membolos kan? Tapi kamu membolos hari ini. Dava menjepitkan bibirnya. Aku bukan membolos, tapi aku mengerjakan semua pekerjaanku lebih cepat hari ini. Makanya bisa main ke sini karena aku sangat merindukan kalian. Sembur Zia sewot. Dika yang tadi ikut berdiri di dekat Dava sepupunya spontan memiting leher sang sepupu. Iya nih, sembarangan aja nuduh Zia bolos. Mana mungkin dia bolos? Orang fasilitas yang ia dapatkan gak main-main, gajinya pasti sangat besar. Dika menoleh pada Zia. Ya kan Zia? Zia tertawa melihat adiknya dikunci lehernya oleh sepupunya. Iya dong, gajiku besar di sana. Tuh kan, seru Dika melepaskan Dava, lalu kembali menatap Zia. Kapan-kapan traktir ya. Beres, sahut Zia riang. Kalau begitu aku dan Dava siapin apinya dulu di belakang. Kita akan pesta barbeque sampai malam, sambung Dika lagi. Lalu buru-buru menarik lengan sang sepupu ke taman belakang. Sementara Siah masih mau berbincang-bincang dengan ibu dan ayahnya, wanita itu kembali mendekati orang tuanya yang saat ini sedang bersantai di depan televisi di ruang keluarga. Sering-sering pulang ya Zia.
Ibu kamu benar-benar merindukan kamu, ucap Agus sang ayah. Rosa sang ibu pun kemudian menimpali. Iya ibu, benar-benar kepikiran sama kamu sejak kamu membatalkan pernikahan kamu sama Ray. Sejak saat itu juga ibu kepikiran. Rosa memegangi tangan putri cantiknya, Sia yang begitu merindukan ibunya, langsung membaringkan kepalanya di pangkuan sang ibu, membuat wanita yang melahirkannya itu membelai rambutnya dengan lembut. Sungguh Sia merasa hangat berada di pangkuan sang bunda. Penyesalan menggelayuti hatinya karena sudah berniat ingin mengakhiri hidupnya. Bagaimana mungkin ia tega membiarkan wanita parubaya ini meratapi kematiannya? Apapun yang terjadi padanya, ia harus tetap hidup demi membahagiakan ayah dan ibunya. Sebesar-besarnya masalah yang ia tak seharusnya ia berniat mengakhiri hidupnya. Maafkan aku ya, Bu. Aku belum bisa membahagiakan kalian, lirih Sia. Loh, kenapa ngomong begitu? Kami benar-benar bahagia jika melihat kamu bahagia, Zia. Tidak usah memikirkan soal gaji ataupun hadiah yang harus kamu bawa kemari. Melihat kamu saja di rumah ini sudah membuat kami senang. Jadi ketika kamu memiliki kesulitan, jangan segan untuk tetap pulang. Ibu dan ayah tidak menginginkan uang atau apapun darimu. Yang kami inginkan hanya kebahagiaanmu. Rosa menekankan dan langsung ditimpali oleh sang ayah. Ibu kamu benar, ubah mindset kamu ingin pulang. Ketika sudah punya uang, ada atau tidak ada uang, usahakan setiap weekend kamu pulang. Ibu dan ayah dan kangen sama kamu. Bisa-bisanya kamu menghilang sebulan lebih, tepatnya setelah pernikahan kamu batal. Biasanya ingin berterus terang sekarang juga, tapi ia takut dengan konsekuensinya. Sekuat tenaga Sia menahan diri agar tidak bercerita. Iya ya, aku akan pulang setiap weekend. Akan aku usahakan. Kalau kamu lelah, kamu bisa pulang pergi ke kantor dari sini. Kamu juga kan diantar jemput sama sopir kamu, saran Rosa. Sia menggeleng pelan. Waktunya akan lebih lama, Bu. Aku takut terlambat. Pekerjaanku benar-benar padat. Iya, ibu mengerti. Intinya jangan tidak pulang. Luangkan waktu kamu untuk kami. Kamu udah baik-baik saja kan? Kamu gak kepikiran lagi soal Ray kan? Tanya Rosa ingin tahu kondisi putrinya. Aku baik-baik saja, Bu. Ya, semuanya memang harus kandas dan ada alasan di balik itu. Iya, kamu sudah menjelaskannya pada ibumu dan ayah sudah tahu itu. Timpal Agus. Ada hal lain lagi, ya. Beri aku waktu untuk menjelaskan semuanya, karena aku masih dalam masa transisi membiasakan diriku tanpa kehadiran Ray. Rosa kembali membelai rambut anaknya dengan lembut. Intinya, kalau ada kesulitan ataupun ada beban pikiran, jangan sungkan menceritakannya kepada kami ya. Sia mengangguk sambil mulai memejamkan mata. Rasanya begitu hangat dan damai dibelai oleh sang ibu seperti ini. Sia bertekad akan terus menjaga nyawanya dan membahagiakan orang tuanya. Ya, apa ayah ingin sesuatu? Agus menggeleng. Ayah tidak ingin sesuatu. Ayah hanya ingin kamu bahagia. Bukan ya, aku ingin memberikan hadiah untuk ayah dan ibu. Kira-kira apa yang ayah inginkan? Lagi Agus menggelengkan kepalanya. Gak ada yang spesial. Paling alat pancing ayah juga bisa beli sendiri. Ah iya, alat pancing ya. Nanti aku akan belikan yang mahal, ujar Sia serius. Jangan menghambur-hamburkan uang kamu, Sia. Ayah masih punya gaji sendiri. Ayah masih aktif mengajar kok. Ini hadiah dariku karena aku memiliki gaji yang cukup besar di perusahaan. Kalau ibu nanti aku belikan sesuatu, tapi rahasia ya, Bu, ucap Sia tersenyum. Makasih Sia, sebenarnya kamu tak boleh
terbebani terbeban memikirkan hadiah apapun untuk kami, kepulangan kamu, kesehatan dan kebahagiaan kamu itu yang terutama buat kami. Makasih ya Bu ya, makasih sudah memberikanku kasih sayang yang begitu hangat. Aku benar-benar bahagia terlahir dalam keluarga ini. Kamu ngomong apa sih? Kok ibu takut mendengarnya? Sia tersenyum pada sang ibu. Ia sungguh bersyukur tidak sampai kehilangan nyawanya. Kelak di saat ia putus asa, ia akan lebih mengontrolnya. Sia tidak ingin kehilangan kebersamaan bersama sang bunda dan ayahandanya. Ibu, ayah, kedepannya aku tidak akan membiarkan kalian berdua merindukanku lagi, karena aku akan terus datang dan mencurahi kalian kebahagiaan. Doakan aku agar menjadi sukses di masa depan ya. Gila, ini sungguh gila, bagaimana tidak? Ren akhirnya tak sanggup berada di rumahnya lebih lama lagi karena sang istri tak ada. 3 jam saja ia bertahan mondar-mandir di dalam kamar sambil membayangkan sang istri meringkuk di tempat tidur, dan itu menyiksa jiwanya. Suara Zia pun terngiang-ngiang di telinga, bahkan ia merindukan cacian dan makiannya. Sinting, Ren merasa kewarasannya mulai terganggu karena terlalu mencintai istrinya. Karena itu ia terus-terusan menghubungi sang istri, berharap bisa mendengar suaranya sebelum akhirnya memejam matanya. Namun sial, sang istri tak kunjung menerima panggilan darinya, membuatnya gelisah. Kenapa sang istri tak menuruti kata-katanya untuk menerima panggilan darinya setiap saat? Pada akhirnya, pria tampan itu tak tahan lagi. Ia memutuskan melakukan hal gila dalam hidupnya, yaitu kembali jadi penguntit. Berkat bantuan dari Pak Surya, akhirnya Ren bisa memarkirkan mobilnya di dekat halaman belakang rumah orang tua Sia, sehingga dari dalam mobilnya Ren bisa menatap sang istri dari kejauhan. Aku memang benar-benar sudah gila, gumam Ren menggelengkan kepalanya sambil memperhatikan sang istri yang tengah tertawa riang bercengkerama dengan keluarganya. Rasa rindu yang menyiksanya pelan-pelan mulai berangsur hilang saat ia bisa melihat tawa lepas sang istri di ujung sana. Ceo tampan itu berharap Sia tidak buru-buru masuk ke dalam rumah karena ia masih ingin melihat wajah cantik sang istri lebih lama. Walaupun ia juga harus menahan cemburu melihat kedekatan Dika dan Dava pada sang istri yang bila orang luar melihatnya persis perlakuan seorang suami pada istrinya. Skinship baik adik dan sepupu Sia itu menurutnya terlalu berlebihan. Andai pernikahannya sudah resmi diumumkan, Ren akan membatasi pertemuan istrinya dengan Dika dan Dava. Tak akan ia biarkan tangan kedua lelaki yang merupakan saudara dari istrinya itu terlalu luas menyentuh ataupun menepuk lengan sang istri lagi. Hanya dirinya yang boleh menyentuh sang istri. Bersenang-senanglah kalian kalau aku sudah masuk ke dalam keluarga kalian secara resmi. Tak akan kubiarkan kalian menyentuh seinci pun kulit istriku lagi. Omel Ren mengepalkan tangannya menahan rasa panas yang menjalari hati sambil terus memperhatikan kebersamaan sang istri dengan keluarganya. Ren berusaha menepis rasa cemburunya dan fokus hanya menatap sang istri saja, karena saat Sia masuk ke dalam rumah nanti batinnya akan kembali nelangsa. Benar saja, 1 jam kemudian semua anggota keluarga Sia termasuk Sia sendiri mulai masuk ke dalam rumah, dan penderitaan Ren pun dimulai. Rasa rindu kembali menyergap jiwanya. Ia hanya bisa menatap rumah mertuanya untuk meredam rindu dan menghayalkan sosok sang istri yang berada di dalam sana sampai akhirnya ia terlelap di mobilnya.